itu, pihak Ruben meminta penggunaan dana tersebut diperjelas dan dipastikan sesuai kebutuhan anak. Minola menyebut Ruben ingin mengetahui berapa kebutuhan anak setiap bulan. Tapi sebentar, kamu siapa sih kamu? Saya pengacaranya RO. Kamu pengacara RO? Betul. Kamu Pak Gendut? Iya, saya Pak Gendut. Yang tidak pernah disepakati atau diatur dalam hukum. Tindakan tersebut sejatinya merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, Minola menyayangkan adanya persyaratan tambahan yang dimunculkan hanya saat seorang ayah ingin bertemu dengan anak-anaknya. Zen. Nah, buat kalian yang masih nggak percaya, yuk kita bedah datanya. Periode live tanggal 10 Agustus 2026 dengan durasi live sekitar 1 jam 57 menit. Omset yang didapatkan sekitar Rp2.210.000 dengan total penjualan hanya 14 produk dari semua jenis produk yang ditawarkan. Kamunya sekarang, terus kamu lupa, pakai kayaknya kamu nggak lupa. Mungkin kecewa nggak sih sidang hari ini gagal lagi Ki? Pun berharapnya mungkin dari Ruben hadir Bun, gimana Bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kabar teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat atau kurang suatu apapun. Semoga selalu menjadi pribadi yang sukses dan bersahaja. Ini kemarin sidang mediasi, ternyata nih Koh Ruben itu nggak datang lagi guys. Ini karena mungkin saking muaknya apa gimana guys ya. Karena seperti yang kita ketahui, Sarwenda itu ternyata minta damai. Dan nafkah 200 juta itu kembali disorot. Ya, kenapa? Kalau dibilang muak, iya, menurut saya seperti itu guys ya. Karena dia orang yang memicu dari polemik, ya, mengatai si Ruben itu penyakit 3 huruf, ya, dan kemudian punya utang pinjol, kan nggak kebukti guys ya. Dan ini yang menjadi sebuah mungkin tanda tanya juga, karena kemarin ketika Ruben Onsu itu ulang tahun, anaknya nggak datang. Apa mungkin nggak tahu? Kalau anak nggak tahu, iya, tetapi apa iya ibunya nggak memberitahu? Kenapa kira-kira guys ya? Ini sangat membangun sekali ya dari seorang Sarwenda yang kayaknya itu dia itu pintar memilih peran, ya, perannya itu kepengennya selalu yang benar gitu guys. Apa mungkin dia berlebihan kali guys ya. Dan seperti video selengkapnya, yuk langsung kita play. Nafkah anak yang disebut mencapai 200 juta per bulan kembali menjadi sorotan. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menegaskan bahwa uang tersebut pada prinsipnya merupakan hak anak, bukan untuk mantan istri. Karena itu, pihak Ruben meminta penggunaan dana tersebut diperjelas dan dipastikan sesuai kebutuhan anak. Minola menyebut Ruben ingin mengetahui berapa kebutuhan anak setiap bulan, serta bagaimana nafkah yang selama ini diberikan digunakan. Pihak Ruben pun berencana mengajukan audit dalam persidangan hak asuh anak yang masih berjalan. Menurut Minola, persoalannya bukan soal Ruben sanggup atau tidak membayar, tetapi memastikan setiap rupiah yang diberikan benar-benar digunakan untuk kepentingan anak. Perseteruan Ruben Onsu dan Sarwenda yang terus meluas ke ranah publik akhirnya mendapat tanggapan tegas dari kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsiwu, yang meminta agar persoalan ini cukup diselesaikan lewat jalur hukum tanpa perlu terus digulirkan ke media. Chris menyentil pihak kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, yang dinilai terlalu sering menggelar konferensi pers hingga terkesan membentuk framing di mata publik. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya memiliki banyak bukti kuat, namun memilih tidak membeberkannya demi menjaga privasi kliennya, serta menghindari jejak digital yang dikhawatirkan dapat memicu trauma bagi anak-anak di kemudian hari. Chris turut mengingatkan Minola agar lebih bijak dalam menyaring informasi sebelum disampaikan ke publik, alih-alih langsung membagikan semua yang disampaikan klien. Ia menegaskan bahwa dalam perebutan hak asuh anak, sejatinya tidak ada pihak yang benar-benar menang, sebab terbongkarnya aib rumah tangga ke publik menandakan kedua belah pihak sama-sama mengalami kekalahan. Chris pun berharap perdebatan di media sosial maupun layar kaca segera diakhiri demi menjaga kondisi psikologis anak-anak yang menjadi korban dari situasi ini.
Hari ini aku nggak jadi sidang karena hakimnya nggak bisa hadir guys ya, kebetulan. Dan aku pengen banget damai, aku nggak ada mau ribut-ribut ya, nggak ada aku. Bohong. Itu semua bohong. Ini dari hati aku, Pak. Enggak, bohong. Saya tidak percaya. Tapi sebentar, kamu siapa sih kamu? Saya pengacaranya RO. Kamu pengacara RO? Betul. Kamu Pak Gendut? Iya, saya Pak Gendut, saya pengacara RO. Oh, Kenapa saya bisa ada di sini? Kenapa kamu di Karena sini? saya pengen tahu apa yang sedang terjadi. aku ini jujur ngomongnya ya guys Bohong. ya. Bohong. Kamu nggak percaya sih? Wak. Ini Pak Gendut apa si Kunyuk sih? Siapa sih namanya? Ini aku nggak kenal. Drama ketidakhadiran Thalia dan Tania di hari ulang tahun Ruben Onsu. Pihak kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, pun menanggapi terkait ketaatan hukum. Ya, Minola membeberkan perspektif hukum mengenai apa arti sejati dari seorang warga negara yang taat hukum. Minola menegaskan bahwa warga negara yang taat hukum adalah mereka yang menjalankan seluruh kewajiban hukumnya secara utuh, bukan malah memilih-milih kewajiban mana yang hendak dijalankan demi menguntungkan diri sendiri. Menurut Minola, apabila ada pihak yang secara sepihak menambahkan syarat-syarat tertentu yang tidak pernah disepakati atau diatur dalam hukum, tindakan tersebut sejatinya merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, Minola menyayangkan adanya persyaratan tambahan yang dimunculkan hanya saat seorang ayah ingin bertemu dengan anak-anaknya, terlebih di momen krusial yang hanya terjadi 1 tahun sekali, yakni hari ulang tahun. Syarat yang diada-adakan tersebut menjadi alasan utama mengapa di hari bahagianya kemarin, Ruben Onsu tak bisa didampingi oleh kedua putri tercintanya. Warga negara yang taat hukum adalah warga negara yang menjalankan seluruh kewajiban hukumnya, bukan warga negara yang memilih-milih mana kewajiban hukum yang hendak dilakukan, dan landasannya adalah itu lebih menguntungkan dirinya. Jadi perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu juga berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak itu seperti undang-undang dan wajib untuk ditaati. Ini sejalan dengan ajas pacta sunt servanda. Apabila kemudian kita menambahkan syarat-syarat yang sebelumnya tidak diatur dalam kesepakatan tersebut, dan itu hanya keinginan kita sepihak, bukan karena kesepakatan, itu juga adalah bentuk ketidaktaatan kepada hukum. Jadi sama seperti keinginan ayah untuk berkumpul bersama anaknya, apalagi di momen penting yang hanya terjadi 1 tahun sekali, tapi kemudian diberikan syarat, dan syarat itu tidak pernah diatur sebelumnya di dalam kesepakatan yang telah ditandatangani bersama dan berlaku mengikat layaknya hukum bagi kedua belah pihak, itu juga adalah wujud tidak taat hukum. Apalagi kemudian kita mengatakan mengizinkan tapi pakai syarat, itu adalah bentuk lain dari kata tidak mengizinkan atau melarang ayah untuk bertemu dengan anaknya. Dan apapun perbuatan, pernyataan, sikap yang kami anggap itu bisa menjadi dasar di dalam proses gugatan hak asuh anak, akan kami jadikan satu landasan untuk mencerminkan bagaimana ayah mendapat kesulitan untuk bertemu dengan anaknya, dan ada syarat-syarat yang diberlakukan secara sepihak namun tidak pernah disepakati bersama dan tidak pernah tertuang di dalam kesepakatan yang ada bagi kedua belah pihak. Kita tidak menerapkan hukum secara sepihak, tidak mentaati hukum hanya untuk menguntungkan diri kita sendiri. Di sisi lain, geram dengan berbagai spekulasi dan tuduhan miring yang beredar di ranah publik, Ruben Onsu akhirnya memilih tak tinggal diam. Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Ruben meluapkan kekecewaannya usai mendapati komentar miring netizen yang menuding dirinya melakukan pencitraan saat merayakan hari ulang tahunnya yang ke-43 tahun bersama anak-anak panti asuhan. Tudingan tersebut bermula dari komentar tajam seorang netizen yang menuliskan, "Pencitraan banget, ketemu anak kandung aja kagak ada waktu, anak kandung aja kagak dibiayain." Tak tinggal diam, Ruben dengan tegas membantah tudingan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah yang tidak berdasar.
Kalau berkomentar tanpa tahu permasalahannya di awal, akhirnya jadi menyimpulkan sendiri, tapi berani menulis dengan percaya diri dan informasi yang diberikan salah, jatuhnya fitnah, tegas Ruben. Terus kalau dibiarkan seakan-akan benar, kalau dijawab malah dibilang baper. Jadi ini saya luruskan ya, insya Allah saya masih mampu. Dan dari awal hanya minta waktu sesuai keputusan pengadilan. Jadi paham gak poinnya? Jangan diputer-puter terus pembahasannya, sambung Ruben. Kok bisa ya, sama anak panti dibilang pencitraan? Sehat selalu ya, jangan lupa bahagia ya. Karena kalau sudah bahagia, gak pusing cari fitnah urusan orang lain terus. Pungkas Ruben menutup statementnya. Hasil sidang mediasi kemarin kan sesuatu yang disorot itu adalah nafkah 200 jutanya guys. Karena si Ruben itu minta dari nafkah yang diberikan itu ditinjau dan kemudian diaudit. Karena ya seorang laki-laki manapun kalau melihat dari istrinya membawa pacar baru, ya otomatis kan dia curiga. Apa iya dari uang itu benar-benar dinafkahkan untuk anak? Karena dari putusan pengadilan kan ya kita banyak yang tahu ya bahwa sekitar 75 juta bukan 200 juta. Nah ini ada menjadi sebuah dari dugaan negatif netizen ya. Jangan-jangan anaknya itu ketika ikut Sarwenda hanya sebagai alat agar dari duit dari seorang Ruben itu ngalir terus gitu guys ya. Ya ini kan cuma dugaan netizen gitu ya. Tapi secara dari apa yang terjadi itu logis banget ya guys ya. Karena ketika si CO datang itu kan dia itu sampai menganggap dari rumah Ruben rumahnya sendiri. Di kulkas isinya itu makanan kesukaan seorang CEO. CEO kok nggak modal ya guys. Nah ini nih ada suatu dari kebohongan Sarwenda yang mengatakan dulu kan 200 juta kecil. Dan ini lagi ya dari live-nya itu ketahuan netizen bohong lagi. Nah kayaknya dari seorang Sarwenda itu lekat banget ya sebagai orang yang suka bohong. Apa iya netizen suka berlebihan ya? Dan seperti apa sih? Kita lanjut. Sarwenda ketahuan bohong lagi. Jadi gini ceritanya. Waktu live jualan daster kemarin, Sarwenda dan timnya lagi-lagi bikin netizen penasaran. Mereka mengaku kalau live tersebut diakhiri karena sold out, alias dagangannya habis terjual semua. Wah, sold out katanya. Tapi setelah dicek lagi, ternyata bukan dagangannya yang habis guys. Stok produk yang ada di keranjang justru dikurangi. Duh, kan jadi ketahuan sama netizen. Nah, buat kalian yang masih nggak percaya, yuk kita bedah datanya. Periode live tanggal 10 Agustus 2026 dengan durasi live sekitar 1 jam 57 menit. Omset yang didapatkan sekitar Rp2.210.000 dengan total penjualan hanya 14 produk dari semua jenis produk yang ditawarkan. Harga jual rata-rata produknya sekitar Rp157.000. Duh, kan jadi bikin netizen bertanya-tanya. Terus ada kering gitu, aku suka yang kering emang. Tapi nggak suka dompet kering. Takut loh. Itu aku rasa semua orang nggak suka. Ya, tapi sensasinya pare itu ada pahitnya. Mendingan makan pare pahit daripada makan kehidupan yang pahit. Dari awal gue pisah, gue diem aja. Kalau ada wartawan aja gue menghindar, ya kan? Gue nggak pernah itu. Jadi CCTV itu dia datang ke toilet. Ruben Opa, aku tahu ini saldonya kamu yang isin juga. Tapi kan kamu udah pakai, kamu nggak isin lagi.
Kan tadi aku udah bilang aku pakai dulu. Ya tapi kan sekarang aku mau pakai udah nggak ada saldonya. Iya, nanti aku pasti masukin lagi, isi lagi. Ya aku tahu, tapi aku maunya sekarang. Terus kamu lupa, ini pakai Kayaknya kamu nggak lupa. Mungkin kecewa nggak sih sidang hari ini gagal lagi Ki? Pun harapnya mungkin dari Ruben hadir pun gimana Bun? Maaf Kak. Maaf, permisi Kakak. Maaf jalan. Ya hati-hati ya jatuh. Jadi berarti langsung jemput anak-anak atau gimana? Permisi, maaf ya. Hari ini berarti langsung jemput anak-anak. Duduk aja Ci, nggak usah ada. Bang, ayo bang. Iya sini Bang, bertiga Bang. Iya Bang, nggak apa-apa Pak ya. Daripada Iya, kamu udah gedebak. Baik. duduk aja pak. Kita bisa melihat bahwa Sarwenda sebetulnya menahan senyuman. Ini kebalik nih. Biasanya nahan supaya nggak kelihatan nggak tersenyum, sekarang nahan senyumannya dia. Dan begitu dalam kondisi tertentu ketika disampaikan bahwa Ruben nggak datang gitu, dia berusaha menampilkan kayak terkejut gitu ya. Tapi sebenarnya dia nggak terkejut gitu ya. Dia bisa jadi memang udah tahu, makanya nggak terkejut gitu. Dan dia tersenyum, senyumnya senyum lepas, senyum beneran. Jadi kenapa? Ketika dia tersenyum di bagian-bagian akhir, itu lama hilangnya, bukan yang senyum terus ya kayak gitu, tapi ya sumringahnya agak lama gitu. Maksudnya ya sebagai istri pasti maunya hemat lah. Lah yang rumah yang apa? Hemat. Bayar listrik dengar-dengar 50 juta ya sebulan. Hemat. Hemat dari mananya? Lu nggak bisa minta duit, minta jajan lagi sama mantan tuh kagak bisa. Udah bukan hak kita itu. Udah bukan kewajiban dia. Sudah ada akta 39, akta yang terbaru setelah bercerai. Pasangan itu setelah bercerai putus semuanya sayang. Ruben Onsu memilih merespons singkat saat ditanya soal tudingan menggunakan buzzer untuk menyerang Sarwenda di media sosial. Alih-alih memberikan bantahan panjang, Ruben justru menanggapi dengan meminta agar tudingan itu diiyakan saja. Usai menghadiri mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ruben menegaskan fokusnya kini hanya pada proses hukum terkait hak asuh anak. Sementara tudingan penggunaan buzzer tersebut masih sebatas dugaan warganet dan belum disertai bukti yang memastikan kebenarannya. Akhirnya terungkap juga alasan dari awal kenapa saya ikut nimbrung dalam masalah Bunsar dan RO. Ini benar-benar real terkait karena seorang ibu dan seorang perempuan. Ini ungkapan dari mulut RO sendiri. Makanya saya bilang kemarin itu adalah kesalahan saya terbesar lagi adalah waktu saya tidak punya uang yang dalam arti dulu pas gitu. Tapi ketika anak saya minta, istri saya minta ini saya nggak pernah bilang enggak. Itu kesalahan saya besar. Jadi itu pembelajaran buat saya. Tapi tujuan saya pada saat itu cuma pengen nyenengin mereka, nggak mau mereka kecewa gitu. Untuk gini oke gitu jadi. Sangat aneh kalau ada seorang ayah dan suami menyesali menafkahi istrinya dan anaknya. Terus, maksud lu ketika mengambil istri dan berkeluarga dan memiliki anak, harus memahami kondisi kekurangan. Bukankah itu kewajiban laki-laki untuk menafkahi keluarganya? Apakah istri dan anakmu disuruh menderita? Kami yang perempuan saja sanggup berjuang untuk menafkahi anak. Apalagi kalau kalian, khususnya semua laki-laki ya, kewajiban kalian menafkahi istri dan anak. Itu gunanya kalian berkeluarga. Keinginan ayah untuk berkumpul bersama anaknya, tapi kemudian diberikan syarat, dan syarat itu tidak pernah diatur sebelumnya, itu juga adalah wujud tidak taat hukum. Masalah persidangan bukan masalah perasaan. Kami tegaskan kami punya buktinya yang akan kami sampaikan di pengadilan. Jadi kami tidak buka di sini, tapi kami buka bukti itu di pengadilan dan punya buktinya, kami punya buktinya, gitu ya. Nah, terkait penyakit 3 huruf. Ya memang hubungan seorang Sarwenda dan Ruben Onsu
kalau berpisah itu, kalau kita membayangkan dan flashback ke belakang itu amat sangat disayangkan guys ya. Dan seperti yang kita ketahui, mereka adalah pasangan yang cukup romantis ya, ke sekitar tahun 2015 ke atas lah ya, ketika mereka masih podcast gitu ya. Ini benar-benar Sarwenda itu benar-benar menjadi pujaan ya bagi netizen, karena dia seorang yang mempunyai harta berlimpah tetapi kehidupannya sederhana sekali. Dan ternyata hubungan itu berakhir dan kandas, dan ini amat disayangkan. Malah justru mereka itu meninggal sebuah polemik yang cukup berkepanjangan, bahkan menjadi kasus nasional karena mereka public figure. Dan terlepas dari itu, dari statement-statement negatif dari netizen otomatis itu berdatangan. Ya siapapun itu yang memberi statement, ya kadang-kadang ada yang berlebihan, ada yang cuma sekedar menambahkan komentar, ya karena mereka itu public figure ya. Ya semoga saja kita dapat mengontrolnya ya. Apapun yang terjadi kan mereka manusia biasa juga. Nah, ketika dari tuduhan-tuduhan seorang Sarwenda yang mengatakan seorang Ruben Onsu itu yang suka selengki gitu ya, itu kan gak terbukti. Tetapi dugaan dari Sarwenda itu malah tertuju ya, soal selengkinya itu malah kepada Wenda sendiri ya. Pertama, kedekatan seorang Sarwenda itu dengan Jori Onsu. Itu kan santer banget guys ya. Nah, kemudian meskipun ya ada suatu dari CCTV yang beredar nih, TV ya, ya meskipun itu nggak tahu kebenarannya, ya semoga saja sih enggak. Ya kadang-kadang netizen suka memberi caption yang berlebihan. Semoga saja ini bukan sekedar tuduhan ya, tetapi kalau kita berkaca ke jejak digital, itu malah seorang Sarwenda yang kenapa kok bisa sedekat dengan adiknya Ruben, berpelukan, bilang panggil sayang ya kepada seorang Sarwenda. Dan bahkan ketika bukan podcast ya, sebuah bikin acara ya syuting di Gunung Kawi ya, itu kemarin kan viral banget ya, ketika ada seekor ular gitu ya, tiba-tiba saja itu si Wenda berteriak, meluknya si Jordi bukan si Ruben. Dan ketika makan ya, mereka malah sepiring gitu ya, semangkok berdua sama si Jordi sama Wenda, Ruben sendiri. Tapi menurut saya kenapa si Ruben biasa aja guys ya. Nah itu yang maksudnya yang membuat netizen itu sampai heran-heran ya. Terheran-heran maksudnya, karena bisa gitu ya. Si Ruben ini sebenarnya orangnya itu polos banget guys ya. Terlalu polos dan amat sangat terlalu nggak mempunyai rasa curiga banget gitu guys ya. Dan mungkin dari rasa sakitnya ya, ketika dari peristiwa rentetan berpisah dengan Sarwenda, ya ini adalah cobaan yang terberat, tetapi menjadi sebuah pelajaran juga ya bagi seorang Ruben agar lebih berhati-hati ya, dan bahkan tidak terlalu memuja seorang wanita. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman yang termasuk sangat memuja wanita? Ya cukup sekedarnya saja ya, karena mereka adalah sekedar insan biasa, bisa berubah sewaktu-waktu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.